Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fadli dengan NIM 2011102027 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan Tuhan, manusia dan alam, jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat yang abadi dan supranatural. Tuhan adalah suatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab yaitu manusia memiliki sifat lupa. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan manusia dengan kesadaran dirinya. Pengertian ini menunjukkan bahwa pada manusia terdapat potensi untuk dapat dididik, sehingga ia disebut juga makhluk yang diberi pelajaran manusia. Dalam pengertian insan, menunjuk makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek, dan juga dikatakan sebagai manusia insan, menunjukkan bahwa sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kalbu, akal, potensi. Inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi. Alam semesta, kata ini digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu di mana kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah kumpulan jauhar yang tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit. Deskripsikan ruang lingkup dan kajian filsafat pendidikan Islam, dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Muzain Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi maksudnya adalah ilmu ini mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada atau sesuatu yang berwujud berdasarkan dengan logika manusia. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya itu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu epithesme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Jadi yang dimaksud dengan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Yang terakhir ada aksiologi, adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari pandangan kefilsafatan. Jadi, aksiologi pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan menerapkan dalam hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. Jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal A. Proses belajar mengajar, B. Konsep pendidikannya, C. Tujuan akhir pendidikannya. Proses belajar mengajar. Filsafat pendidikan Islam, yaitu aktivitas belajar mengajar, ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Sedangkan filsafat pendidikan Barat, motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Konsep pendidikan.
Filsafat pendidikan Islam mengaitkan dengan pahala dan dosa, karena kebijakan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Sedangkan filsafat pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Tujuan akhir pendidikan filsafat pendidikan Islam yaitu terwujudnya insan kamil, manusia sampurna dan paripurna yang membentukannya selalu dalam proses panjang hidup. Sedangkan filsafat pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Jelaskan mengapa guru atau pendidikan agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat pendidikan, akan memberikan arah kepada perbuatannya, mendidik dan mengajar. Misal dalam menyusun kurikulum sekolah, guru harus jelas merumuskan tujuan kurikulum itu dan juga ia harus merujuk kepada filsafat pendidikannya. Gaya pengajarannya juga harus dipengaruhi oleh filsafat yang dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas, yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Bukan saja mengenai pendidikan, serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkannya. Gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkan mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia yang lebih penting lagi, bahwa sikap dan tindakan yang mencerminkan filsafatnya akan mempengaruhi kepada siswanya. Jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dan perspektif. A. Al-Ghazali, B. Ibnu Khaldun, C. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pada pendidikan agama dan akhlak. Menurutnya, pengertian dan tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dan bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna. Adapun dalam pembentukan sebuah kurikulum, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan, yaitu terhadap agama dan pragmatis. Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatif di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insansi. Ibnu Khaldun menganggap bahwasannya pendidikan merupakan hakikat dan eksistensi manusia. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut beliau, ilmu adalah suatu ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menuntut ilmu diniatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, karena dapat mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.